Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Toyota Archery Club Indonesia. Kali ini kembali kami akan mencoba untuk sharing bagaimana cara membuat fast target panahan. Untuk kali ini adalah kita akan membuat sekaligus 4 ya, karena sama. Jadi ini adalah kategori untuk fast target indoor. Jadi sekali lagi ini indoor. Tentu saja ukurannya lebih kecil. Dimana di sini kita buat adalah barebow nanti. Ini bisa kalau nggak salah ini itu digunakan untuk babak kualifikasi barebow. Jadi kalau untuk kualifikasi sepertinya ada yang peraturan yang mengatakan bahwa pakainya adalah yang recurve untuk kualifikasi. Tapi kalau untuk babak kualifikasi pakainya yang fast target ini yang 40 cm 10 ring. Tapi kalau untuk eliminasi dia pakainya adalah yang 3 fast target yang punyanya recurve. Kemudian yang kita akan buat selanjutnya adalah fast target yang compound. Fast target yang recurve ini hampir sama ya, cuma akan beda di posisi tengah saja, posisi X dan 10. Dan ini bentuk yang lain yaitu triple Vegas. Kalau untuk triple Vegas ini mungkin tidak digunakan di turnamen Indonesia, tapi hanya di Vegas sana ya. Jadi hanya di Amerika ya untuk World Series. Tapi sebenarnya bentuknya sama dengan yang ini yang vertikal, cuman hanya posisinya saja. Ukurannya ukurannya sama, cuman hanya beda bentuk saja. Nah, kemudian yang pertama adalah kita bikin untuk barebow 18 meter indoor. Jadi untuk barebow 18 meter indoor ini kita pakai full 10 ring, mulai dari 1 sampai X ya dipakai. Cuman di sini ukuran diameternya adalah 40 cm. Dimana untuk tiap-tiap ring ini nanti akan dikurangin diameternya 4 cm. Jadi untuk yang luar 40, kemudian berikutnya 36, 32 dan seterusnya. Nah, data ini kami ambil kembali di websitenya papatembak.com. Silahkan bisa dicek untuk detail ukurannya. Karena ini adalah 40 cm dan 10 ring, maka sudah jelas namanya adalah 40 cm 10 ring. Karena bentuknya sama. Jadi kalau bentuk yang dipakai masih sama, kita mudah sekali untuk menamakannya 40 cm 10 ring. Karena masih sama ya. Nah, ini untuk detail ukurannya mulai dari 40 cm ring yang paling luar, kemudian dikurangi 36 dan seterusnya sampai ke poin X itu ukurannya 2 cm. Kemudian kita akan buat juga untuk recurve 18 meter indoor. Di sini panduannya adalah sama dengan yang barebow tadi, yaitu diameter 40 cm untuk 10 ring. Karena yang dipakai adalah sama indoor, cuman di sini untuk recurve kita hanya butuh 5 ring atau sampai poin skor 6. Jadi ring yang ke 10 sampai ke 6 atau poin 1 sampai poin 5 ini dihapus, tidak dipakai. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk recurve itu dia hanya butuh sampai poin 6. Jadi poin 5 sampai 1 itu nggak ada. Nah, hasil dari penghitungan pengurangan 4 cm yang dari 40 cm itu sampai di posisi 6 ring itu ketemu adalah 20 cm. Jadi diameter ring yang paling luar ini adalah 20 cm. Didapat dari pengurangan tadi yang 40 cm, 36, 32 sampai ke ring ke-6 itu didapati adalah 20 cm. Seperti ini ya. Dan untuk ke dalam juga sama, tetap dikurangi 4 cm sampai ke poin X. Ini terdiri dari 5 ring. Nah, di sini yang beda dari tadi adalah jumlah ringnya 5. Tapi untuk penamaan kita tetap disebut adalah 40 cm 5 ring. Kenapa 40 cm? Padahal aktualnya adalah 20 cm. Karena untuk penamaan itu, setiap penamaan fast target itu diambil untuk panduannya adalah 10 ring lengkap.
Jadi walaupun aktual diameternya adalah 20 cm untuk yang ring yang ke sini, yang kecil ini, untuk penamaan tetap menggunakan 40 cm saat ringnya full 10. Jadi jangan sampai salah apabila ada face target 40 cm 5 ring tapi ininya 20 cm, kita jangan bingung. Ini adalah pengurangan dari yang full ring. Jadi penamaannya tetap 40 cm tapi aktual untuk recurve ini adalah 20 cm. Untuk recurve tampilannya bukan satu. Jadi kalau barebow kan tadi satu ya. 40 cm, tapi karena ini 20 cm maka dia ada berjumlah 3. Bisa disusun vertikal atau yang di awal tadi adalah Vegas triangle. Nah, untuk pengaturan ini ditentukan karena untuk indoor itu penembakannya adalah ini ya, 3 kali ya, atau 6 anak panah itu pengenaannya adalah satu lingkaran ini harus kena 2. Ini 2, 2, 2. Jadi 6 anak panah itu ketembaknya adalah satu lingkaran ini 2, 2, 2, 2. Begitu juga saat eliminasi, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi kalau misalkan ada yang kena 2, nah itu satunya adalah miss, nggak dihitung. Untuk detail pertandingannya bisa dilihat di website atau di sumber lain ya, karena di sini fokusnya hanya face target saja. Itu hanya gambaran saja. Cuman di sini saya masih belum menemukan standar untuk ukuran kotaknya ya. Jadi ukuran kotak ini saya belum menemukan standarnya berapa sih panjang lebarnya. Jadi nanti saya akan bikinnya kira-kira saja ya, karena saya nyari-nyari belum menemu standar. Barangkali rekan-rekan ada yang tahu standarnya berapa, silahkan komen ya. Untuk kotaknya ini standarnya berapa dan jarak antar lingkaran face target ini berapa sih? Saya belum tahu ada standarnya ya, saya nggak tahu. Termasuk yang ini untuk kotaknya juga saya nggak tahu berapa face target, berapa kotaknya ini standarnya. Termasuk yang barebow tadi. Barebow kan satu itu diameternya 40 cm. Nah itu kotakannya itu standarnya berapa? Saya belum menemukan. Silahkan tolong dibantu kalau ada yang tahu. Kemudian ini adalah untuk detail ukurannya. Jadi seperti yang tadi disebutkan, untuk diameter yang paling luar adalah 20 cm. Ingat 20 cm bukan 40 cm. Walaupun namanya 40 cm, tapi untuk recurve ini karena diambilnya adalah ring yang ke-6, itu besarnya adalah 20 cm. Dikurangin 4 sampai ke X ya. Jadi 4 sama dengan terakhir itu ada 2 cm untuk X. X itu sebenarnya sama dengan 10 poinnya ya. Cuman X ini untuk membedakan saat skornya sama ya. Jadi kalau X ini untuk menentukan siapa yang peringkat 1, ringkat 2 dan seterusnya itu bisa digunakan. Detailnya silahkan cari di website ya. Karena di sini sekali lagi fokus hanya untuk membuat target ya. Dan kalaupun nanti di sini ternyata ada revisi, silahkan dikonfirmasi yang benar yang mana ya untuk ukuran-ukuran ini ya. Karena saya juga mengambil dari websitenya Papa Tembak. Kemudian untuk kompon 18 meter indoor ini sama dengan recurve, yaitu 40 cm 5 ring penamanya, dan diameter yang luar pun 20 cm sama dengan recurve. Dia hanya butuh 5 ring atau di poin skor 6 sama ya. Cuman di sini untuk kompon itu yang membedakan dengan recurve adalah posisi ring poin X nya. Untuk kompon itu tidak ada poin X, jadi seperti ini. Nah jadi untuk kompon itu dari 6, 7, 8, 9 sampai 10. Diameter yang tadinya punya X itu diambil oleh poin 10. Jadi diameternya yang 9 itu lebih lebar, 8 cm. Kemudian langsung ke diameter 2 cm untuk yang poin 10. Jadi hanya ini yang membedakan antara face target kompon dan recurve untuk indoor. Tapi secara penamaan sama ya. Face targetnya sama 40 cm 5 ring, cuman hanya versi kalau misalnya kompon dia nggak ada X-nya, dan terlihat di sini untuk poin 9 lebih besar ya. Dan untuk tadi posisi juga sama, ada vertikal, ada Vegas untuk kompon sama
Nah, bedanya hanya tadi aja. Ini yang untuk detailnya dari 20, 16, kemudian nah ini dari 8 cm untuk 9 itu langsung ke 2 cm. Jadi tidak ada ring 4 cm. Ini untuk kompon ya. Jadi sangat kecil sekali untuk mendapatkan poin 10. Karena diartikan untuk kompon itu alatnya udah canggih ya. Jadi targetnya itu udah canggih. Skopnya jadi dipersulit untuk mendapatkan poin yang tinggi. Nah, untuk membuatnya, mari kita langsung saja meluncur ke CorelDRAW. Kita langsung saja menuju ke Corel, kemudian kita pilih file, new, kita kasih nama Face Target Indoor. Bebas ya, mau dikasih nama apa aja. Kemudian custom, kita ukurannya 100 cm, karena untuk percetakan itu 100 cm. Kemudian kita pilih warna CMYK, jangan yang RGB ya. Kemudian pengaturan yang lain biarkan saja default. Nah, sudah jadi 1 meter. Kemudian langkah berikutnya, karena diameter pertama yang akan kita buat adalah barebow kualifikasi, jadi diameternya adalah 40 cm. Maka kotaknya kita tidak usah full 1 meter ya, tapi kita kotaknya lebih dari 40 cm saja. Saya bikin di sini 45 saja. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang, saya belum menemukan standar ukuran kotak ini berapa sih. Jadi standar kotak ini berapa sebenarnya. Ini nggak usah dipasin dulu, nanti kita pastinya kalau udah jadi saja. Kita kasih tebal setengah mili saja ya, setengah mili. Oke, langsung kita bikin diameter yang pertama. Diameter yang pertama itu lebarnya adalah 40 cm ya, untuk barebow ya, 40 cm. Jadi untuk barebow yang pertama 40 cm, kita kasih tebal 1,5 mili saja. Kita taruh di sini. Kita senterkan ya, seperti biasa. Cara mensenterkannya, adalah kita klik dulu lingkaran, kemudian tekan tombol shift, tahan sambil diklik yang kotak. Lepaskan semuanya, tinggal tekan huruf E, tekan huruf C. Sudah, ini sudah center. Kita perbesar agar lebih enak. Nah, kemudian langsung kita kasih warna ya. Kalau barebow itu yang pertama itu putih ya, jadi biarkan putih. Kemudian kita copy saja. Pengurangannya adalah 4 cm, jadi 36 ya, 36 untuk lingkaran berikutnya. Masih warna putih ya, yang poin 2. Kemudian dikurangin 4 lagi. Oh, belum di copy ya, copy dulu. Copy dari 36 dikurangi 4 cm sama dengan 32. Nah, itu adalah warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Ini sama kayak pas kita bikin yang Face Target Recurve ya, cuman ukurannya saja yang beda. 32 jadi 28 ya, kurangin 4. Nah, ini garisnya nggak kelihatan, kita klik saja F12, maaf, kita ulangi ya, F12 ya, tadi kepencet F11. Nah, ini kita ganti putih warnanya. Jadi garisnya putih ya. Kemudian kita copy lagi, begitu seterusnya sampai poin X ya. Nah, ini udah jadi udah sampai X. Kalau untuk yang X saya perkecil aja tebalannya jadi 0,75, karena X itu sama dengan 10 ya, jadi kita tebalkan. Ini nggak ada standarnya sih, cuman biar ini aja, karena saya belum tahu untuk standarnya. Nah, ini kita bisa blok dulu.
kita blok aja, kemudian kita grouping langsung biar tidak bergerak ya. Klik kanan, kemudian kita group objek. Nah, ini kita bisa geser-geser, baru kita paskan. Terserah nanti aja, karena ini ukurannya 45 cm, jadi pasti akan ada sisa di pinggir-pinggir. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat nomor. Jadi kita akan membuat nomor di area sini ya, dikasih poin, maka kita berbesar saja untuk area sini. Ini area sini kita berbesar saja ya. Sepertinya garis 1,5 mm ini terlalu tebal ya, jadi saya kurangin saja di angka 1 mili saja lah, di angka 1 mili saja. Kita kembalikan dulu ungroup. Nah, kita setting di 1 mili saja. Sepertinya terlalu tebal ini, setting di 1 mili saja. Nah, kemudian untuk yang ini 0,75, karena sepertinya terlalu tebal ya, jadi kita settingnya, kita grouping lagi kembali kayak tadi, klik kanan, group objek. Oke, sudah selesai. Kita akan memberikan nomor. Nah, cukup ya, caranya sama. Jadi klik untuk ini text tool, kemudian saya mulai dari X, sama dengan yang recurve yang sudah pernah kita buat ya, jadi kita percepat saja. Nah, ini udah selesai. Jadi ini sudah selesai. Kita beri nomor, kita kecilkan saja. Kemudian kita grouping lagi yang nomor tadi. Sudah selesai. Kita perbesar sesuai ukuran 1 meter. Nah, tinggal kita copy saja. Seperti biasa, mau dikasih simbol boleh, mau dikasih tulisan boleh. Kalau kasih simbol atau logo, kliknya ini ya. Jadi file, terus impor ya. Impor, pilih gambar, terserah. Jadi pilih gambar. Caranya bisa dilihat di PasteRight yang lain. PasteRight yang kemarin ya, yang sudah dibuat ya. PasteRight yang recurve. Jadi untuk membuat mengisi gambar atau tulisan, silahkan bisa dilihat di video yang sebelumnya. Ini biar cepat saja, kita nggak usah kasih tulisan, nggak usah kasih gambar, biar polos saja. Silahkan, biar nanti bisa diambil siapa saja tanpa ada logo. Nanti akan saya taruh di deskripsi untuk file PDF-nya. Jadi sengaja nggak dikasih logo, jadi biar bisa diambil lah sama siapa aja. Ini kita copy. Nah, ini udah jadi sudah di copy, polos saja ya. Saya nggak usah kasih gambar, nggak usah kasih tulisan, jadi nanti biar bisa diambil. Sekali lagi silahkan bisa di download ya, di deskripsi nanti bisa dicek. Ini udah jadi ya untuk barebow. Jadi untuk barebow 40 cm 10 ring ini sudah jadi. Kemudian kita akan bikin berikutnya adalah PasteRight yang recurve. Caranya kita klik saja di sini, masih dengan file yang sama. Kemudian kita kasih nama PasteRight indoor recurve ya, rec gitu aja.
Ini masih sama pengaturannya 100 cm 100 cm, udah klik OK. Nah, tadi ini harusnya face target Birbo ya, tapi nggak apa-apa, nanti aja diganti, yang penting paham ya. Kemudian ini face target recurve sama, caranya sangat mudah, kita nggak usah bikin lagi, kita cukup ngambil yang ini saja. Jadi kita ngambil yang ini saja, kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah jadi. Kita berbesar, kita bikin satu lingkaran dulu. Kita bikin satu lingkaran dulu. Kita ungroup dulu ya, ungroup objek. Kemudian kita kotaknya kita singkirkan dulu. Oh, ini belum. Ungroupnya ungroup all. Nah, kita berbesar seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa untuk recurve itu yang dibutuhkan hanya 6 ring ya, 5 ring ya, point score 6, maka yang lain kita hapus saja, kemudian angka-angkanya juga dihapus. Nah, sudah jadi ya, gampang sekali karena ukurannya sama dengan yang Birbo, cuman hanya dikurangin oleh ringnya saja. Jadi ini kita sudah jadi. Kemudian kita langsung grouping objek saja. Nomor-nomornya pun kita sudah jadi ya, tinggal kita setting saja untuk posisi posisi vertikal. Kita akan bikin posisi vertikal dulu. Perlu diingat tadi adalah 100 cm. Kalau ini diameternya adalah 20 cm, ini kan diameternya 20 cm ya. Maka kalau ini dikesanakan 5 adalah 100 cm, otomatis kotakannya tidak cukup, karena kotakannya berarti akan ngepres 20 cm juga. Jadi mau nggak mau ke sana harus bisa jadi 4 saja. Jadi hanya disetting 4. Pertama kita setting kotakannya dulu. Saya bikin ukurannya adalah, karena ini 20, saya bikin 22 ya, 22 saja, atau 23 cm. Panjangnya jadi saya bikin 20 kali 3 itu 60 masing-masing jarak itu saya bikin 3 cm. Jadi 69 ya, atau 70 lah ya, 70. Masih ada sisa kan 30, nanti bisa dipakai. Nah, jadi saya ukuran kotaknya ini saya bikin ukuran 23 kali 70. Sekali lagi, saya belum menemukan standar untuk ukuran kotak. Silahkan bagi yang tahu untuk standar ukuran kotak ini berapa sih, bisa dibantu untuk komen. Berarti tadi jaraknya adalah sisanya itu 3 cm ya, maka kita bikin garis bantu dulu 3 cm. Kita bikin garis bantu 3 cm. Tujuannya biar center ya. Di sini kita kasih aja tengah. Kita posisikan ke tengah. Cuman ini harus berada di atas. Jadi ini ada di tengah, artinya ini akan di sini ya. Nah, kita save. Ini cuma garis bantu ya, cuma kotakan bantu saja agar posisinya sama nanti. Nah, ini mulai dari atas, ini 3 cm. Jadi ini 3 cm sudah pas ya, udah bersinggungan. Biar sama, ini saya bikin
Tadi 1 mili ya. Nah, sudah sama. Sini udah bersinggungan. Apakah yang atas sudah bersinggungan? Oke, sudah. Nah, ini kita senterkan dulu dengan yang kotaknya. Shift E, kemudian C, kita senterkan, kita tarik ke atas sambil tahan tombol shift. Nah, ini udah center. Jadi untuk mensenterkannya tadi klik seperti biasa, kemudian kita tarik aja ke atas untuk yang paling atas bersinggungan dengan garis bantu ini. Kemudian kita copy saja, kita geser ke bawah sambil tahan tombol shift ya. Kita setting cukup bersinggungan. Nah, ini kita copy saja. Kita tidak perlu membuat lagi ya, karena sudah dibikin sebelumnya yang barebow. Kita tinggal mengurangi saja. Cuman yang repotnya adalah saat mengatur ini. Kalau pengen rapi, tapi kalau kita mau asal ya silahkan. Ini cuma trik dari saya aja ya. Silahkan kalau ada cara yang lain pakai begitu seterusnya ya, sampai yang lingkaran yang ketiga. Nah, ternyata kita yang bawah kurang ya. Jadi untuk jarak 3 cm sepertinya terlalu lebar. Maka kita kurangi saja jadi 2 cm. Kita kurangi aja jadi 2 cm ya. Kita ulangin caranya dengan yang tadi. Silahkan sama. Nanti saya percepat saja ini. Ternyata masih ada sisa untuk yang bawah, berarti ini tidak bisa untuk 70 cm, maka kita pendekkan saja lah daripada kita ribet ya, karena nggak ada standarnya juga kan. Yang penting kita samakan dengan 20 cm ini, 2 cm ini. Jadi ini ketemunya berapa nih? Ini ketemunya 68, dibikin 68 saja ya, 68 cm. Yuk, sudah. Sudah jadi ya, seperti ini. Garis kotak bantu ini kita hapus saja. Kita perbesar ukurannya ini, jangan setengah mili, jadi 1 mili aja sama. Nah, sudah jadi. Kemudian kita kasih nomor ya, 1, 2, 3 ya. Setelah selesai kita copy saja, kita grouping dulu. Klik kanan, group object. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal copy. Karena ini kecil, berarti ini bisa untuk dibuat 5 ya. Tadi saya setting 23. Caranya gini aja, langsung copy lagi. Sudah cukup. Kemudian 1 kita copy. Masih ada ya, sayang ya. Kita putar saja. Dua 270 derajat. Oke, kita taruh sini. Nah, sudah. Nah, ini sudah jadi. Ini masih ada kosong, silakan mau diisi apa, bebas ya, kreasi masing-masing. Jadi 1 meter bisa untuk membuat 5 paste target recurve indoor. Nah, kemudian ini udah jadi.
yang akan kita buat selanjutnya adalah yang berbentuk Vegas. Atau sebelum ke Vegas, kita ke kompon dulu, karena ini hanya merubah isinya saja ya. Jadi kita ke kompon dulu. Caranya sama, klik sini dulu, paste target kompon, kemudian sama pengaturannya 1 meter 1 meter. Nah, kita bikin saja yang ini, kita copy, langsung kita ke pilih salah satu. Nah, kita cukup hanya merubah ini saja. Ini kita ungroup dulu, ungroup all object, kemudian yang ininya kita hilangin. Kemudian huruf X-nya juga dihilangin. Angka 10-nya kita geser. Klik center, klik shift, E dan C. Udah jadi. Angka 9-nya kita geser. Nah, sudah jadi ya. Begitu juga yang lain. Yes, selesai. Sangat gampang sekali. Untuk kompon sangat kecil sekali ya. Jadi kalau untuk kompon nomor 10 nya sangat kecil sekali. Ini udah selesai. Tinggal kita copy saja. Seperti sama kayak tadi caranya. Share. Kemudian guys, copy lagi 2. Kemudian copy 1, taruh di bawah, kita rotate 270, taruh di bawah. Nah, sudah selesai. Target recruit dan target kompon sudah selesai. Sangat cepat ya kalau udah ada guidance-nya. Kemudian baru kita bikin yang target Vegas. Kalau untuk yang Vegas mungkin contohnya satu aja ya, yang recruit aja. Jadi saya untuk yang Vegas saya akan bikin untuk yang recruit saja. Caranya sama sebenarnya. Tinggal posisi saja. Nanti ini saya akan percepat saja. Kita ngambil dari paste target recruit. Nah, ini udah. Ini ambil satu, copy. Yes, sudah. Kemudian kita ini dulu, di ungroup dulu. Kita ambil kotaknya, kita setting di sama dengan yang barebow, yaitu 45 cm. Jadi biar settingannya sama. Kemudian angkanya kita singkirin dulu, nanti ini bisa dipakai lagi ya. Nah, kita juga ini singkirin dulu biar kotaknya biar di pinggir ya, disinilah ya, cukup. Kemudian kita ambil salah satu saja. Kita tata sembarang dulu, nanti kita berbesar biar enak ngaturnya. Nah, kalau udah sebegini, saya percepat saja ya, karena ini adalah selera masing-masing mau seperti apa penempatannya. Intinya sama saja.
Untuk guidance pertama pastikan ini ada di tengah ya. Jadi pertama patokannya adalah ini disenterkan dulu satu, kemudian baru dia digeser ke atas biar rapi aja. Nah, ini udah center. Kemudian selanjutnya yang berikutnya ya, yang kedua. Oke, sudah jadi. Jadi seperti ini aja. Patokannya adalah satu dulu ini ditengahkan. Kemudian yang dua ini mengikuti saja. Bebas mau seperti apa ukurannya. Tapi yang jelas ini kotakannya adalah 45 cm biar sama dengan Vestergate yang Brembo kotaknya. Kemudian perlu diingat untuk Vestergate ini bisa digunakan jika kalian ini ya trik saja ya, kalau misalkan di rumah cuma punya bantalan yang seukuran 50 cm ingin belajar pakai Vestergate ini, maka untuk Vestergate Vegas ini sangat cocok karena dia hemat untuk ukuran bantalan yang seukuran 50 cm dibanding dengan yang Vestergate yang vertikal. Kalau vertikal kan itu tadi panjangnya 70 ya, 70 cm ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai di rumah itu minimal ya bantalan kita harus 70 cm. Kalau nggak sampai 70 cm berarti nggak nyampe itu. Tapi kalau untuk pengen niat ya pengen buat latihan saja yang kebetulan di rumah hanya punya bantalan 50 cm, mungkin Vestergate Vegas ini bisa cocok untuk digunakan. Langkah selanjutnya kita baru ekspor satu-satu ya. Mulai dari yang Brembo, kita ekspor file, kemudian Ctrl E atau ekspor, kita pilih lokasi PDF dan ekspor. Oke. Begitu seterusnya sampai ke yang lain ya. Geser lagi, kita ekspor lagi. Oke. Kemudian sini file, nah sudah ke ekspor semua, tinggal kita save saja ini filenya. Sudah, kita tutup, baru kita buka satu saja ya. Nah sudah jadi ya, jadi sudah. Nah ini 1 meter sudah jadi. Kalau tulisannya kurang besar silahkan nanti dibesarkan ya. Yes, sudah jadi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, tolong koreksi apabila ada kesalahan, entah itu standar pengukuran atau posisi atau apapun, silahkan dikoreksi ya. Karena saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Tujuannya adalah untuk agar sekali lagi semoga panahan di Indonesia ini semakin berjaya dan tentu saja maju. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.